Pada akhir abad ke-17, Wajo sedang dalam kondisi terpuruk akibat kekalahannya bersama Gowa dan Talo pada aliansi Bone dan VOC dalam Perang Makassar. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Bone memaksa orang-orang Wajo untuk meninggalkan negerinya merantau ke Makassar, Kalimantan, Nusa Tenggara, kawasan Selat Melaka, serta bagian Nusantara lainnya. Namun, sejak awal abad ke-18, Wajo mulai bangkit secara perlahan dengan memanfaatkan jaringan komunitas rantaunya yang saat itu sudah tersebar ke seluruh Nusantara. La Madukeleng sendiri lahir di Tipulu, Belawa sekitar tahun 1700 dari kalangan bangsawan Wajo. Menurut sumber lontara yang ditelusuri oleh Andi Zainal Abidin ahli hukum dan sejarawan Sulsel, ayah La Madukeleng yang bernama La Mataiso atau La Raonglangi merupakan Arung Peneki, sementara ibunya yang bernama Wetenriampa atau Wetenriangka merupakan Arung Singkang yang juga merangkap jabatan sebagai Patola, putra-putri calon pengganti Raja Wajo. Sedikit sekali detail mengenai kehidupan awal La Madukeleng yang tercatat dalam sumber-sumber Wajo. Sebuah riwayat dari lontara suku Wajo menyebutkan bahwa ia pernah menjadi pembawa puan, tempat sirih bagi Arung Matoa, pemimpin tertinggi Wajo, La Salewangengtu Tenrirua, saat menghadiri upacara pelubangan telinga putri Arumpon La Pato di Cenrana, Bon. Ketika itu La Madukeleng kemungkinan masih remaja usia 13 hingga 14 tahun, ia baru saja selesai di Hitan. Dalam acara tersebut juga diadakan perburuan rusa dan pesta sabung ayam. Saat pertandingan sabung ayam sedang berlangsung, seorang dari Bone melemparkan kepala ayam yang sudah mati hingga mengenai kepala Arung Matoa Wajo. La Madukeleng yang merasa sangat tersinggung dengan kejadian ini sontak menikam pelaku pelemparan dan memicu perkelahian yang menewaskan 19 orang bonek dan 15 orang Wajo. Akibat kejadian ini, rombongan Wajo pun bergegas meninggalkan Cenrana dan berlayar menyusuri sungai Walenai kembali ke Wajo. Sesampainya di Tosora, pusat kerajaan Wajo, datanglah utusan dari Bone yang meminta agar Wajo menyerahkan pelaku penikaman orang-orang Bone di Cenrana untuk diadili. Tetapi sang Arung Matoa melindungi La Madukeleng dengan berkilah bahwa sang pelaku sudah tidak ada di Wajo. Meski begitu, La Madukeleng tetap khawatir Bone akan menyerang Wajo hanya demi mencari dirinya, sehingga ia pun memutuskan untuk meninggalkan Wajo. Petualangan di perantauan. Lontara suku Wajo mengisahkan bahwa sebelum La Madukeleng berangkat merantau, sang Arung Matoa menanyakan padanya apa saja bekal yang ia bawa. La Madukeleng menjawab bahwa bekalnya ialah kelemah lembutan lidahku, ketajaman pedangku, dan ujung kemaluanku. Ketiga hal ini lazim disebut sebagai telu capa atau tiga ujung. Secara harafiah tiga ujung itu disebutkan kapalila atau ujung lidah, kapa kawali atau ujung badik, dan kapa katawang atau ujung kelelakian. Secara kiasan masing-masing berarti kecakapan dalam diplomasi, keberanian dan kekesatriaan, serta jalinan pernikahan. Tiga-tiganya itulah yang dianggap sebagai kekuatan utama seorang perantau Bugis dalam bahasa Bugis, Pasompe. Sepanjang karirnya di perantauan, ketiga-tiganya dimanfaatkan oleh La Madukeleng dengan sangat efektif untuk memenuhi misi dan ambisi politiknya. Pada masa pemerintahan Arung Matoa La Salewangeng yang menjabat tahun 1715 sampai 1736, perdagangan Wajo berkembang pesat dengan dukungan dari komunitas rantaunya di seluruh Nusantara. Ketika La Madukeleng meninggalkan Wajo, ia mengunjungi komunitas-komunitas rantau sampai ke Johor. Di sana saudara tuanya Daeng Mateko terlibat dalam perang Johor antara Sultan Sulaiman, Raja Johor, yang dibantu Opu V bersaudara dengan Raja Kecil dari Siak. Kakaknya dan perantau-perantau Wajo memihak Raja Kecil. Perang dimenangkan oleh Sultan Sulaiman bersama Daeng Parani bersaudara. Tapi ia sampai di Johor di saat perang telah usai. Meski demikian, bersama pasukannya ia membuat keonaran di sekitar Selat Malaka sebagai pelampiasan kemarahannya atas tewasnya kakaknya dalam perang tersebut. Namun ia tidak lama di sana. Ia kembali ke Selat Makassar dan menjadi penguasa tidak resmi beberapa pulau kecil dan pesisir. Ia kerap terlibat bentrok dengan Belanda atau VOC yang sangat dibencinya. Ia membuat Selat Makassar sebagai tempat tidak aman bagi kapal-kapal yang melintas, terutama kapal dagang VOC. Belanda kemudian memberinya gelar sebagai Raja Bajak Laut dan terus memburunya. Melalui kapal-kapal rampasan dan upeti-upeti, ia membangun armada besar yang dibelinya dari orang-orang Inggris sebelum akhirnya menetap di Muara Kandilo, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur.
Di sana, ia membangun diplomasi yang baik dengan Sultan Pasir, dan tidak butuh waktu lama untuk menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam perniagaan dan politik setempat. Ia kemudian mampu menikahi putri dari penguasa Pasir. Saat sang Sultan wafat, ia menunjuk putrinya sebagai calon pengganti Sultan. Namun terjadi perselisihan dengan beberapa bangsawan dan perwira Pasir soal pewarisan tahta. Terjadi banyak penolakan. Lama Dukeleng mengartikannya sebagai pembangkangan titah Sultan. Ia bersama pasukannya dan orang-orang Pasir pendukung Andin Anjang, istrinya, terlibat perang pada pertengahan 1720. Ia memenangkan perang secara mutlak. Secara de jure, istrinya menjadi Ratu Pasir, namun secara de facto Lama Dukeleng lebih banyak yang disebut sebagai Sultan Pasir. Pasukan Lama Dukeleng kemudian dikirim untuk menyerang Kutai, karena penguasanya menolak menyerahkan orang-orang Pasir yang melarikan diri ke sana. Tapi mengingat persahabatan yang telah terjalin sebelumnya, ia mengampuni para pelarian ke Kutai. Para pemberontak banyak yang ketakutan melarikan diri ke gunung, sementara yang tersisa di kota ditawan. Lama Dukeleng bersama istrinya memimpin Pasir sampai 1738. Selain membuat persekutuan berdasarkan pernikahan dengan penguasa setempat, Lama Dukeleng juga bergiat menyokong komunitas-komunitas rantau Wajo di Kalimantan Timur. Lama Dukeleng menjalin komunikasi yang baik dengan Sultan Kutai yang telah memberi pemukiman kepada perantau-perantau Wajo di Samarinda. Jauh sebelum Lama Dukeleng merantau, telah ada pemukim orang-orang Bugis yang mendirikan perkampungan baru di Samarinda di bawah legitimasi kesultanan. Mereka dipimpin seorang panglima Wajo yang merantau usai kekalahan di Perang Makassar bernama Lamohang Deeng Mangkona. Ia merupakan pendiri kampung Bugis Samarinda di tepi wilayah muara Sungai Mahakam yang strategis. Dari Sultan Kutai, ia memperoleh hak monopoli atas barang-barang ekspor dari pedalaman, seperti emas, kapur barus, damar, rotan, hingga lilin lebah, dan hasil laut seperti cangkang penyu, agar-agar, dan teripang. Komunitas Bugis Samarinda juga memperoleh hak monopoli atas impor beras, garam, rempah, kopi, tembakau, opium, tekstil, besi, senjata api, hingga budak. Masyarakat Wajo di Kutai bahkan diperbolehkan memiliki pemerintahan sendiri, dengan seorang pemimpin yang digelari Pua Ado dalam bahasa Bugis disebut Puang Ade atau pemangku adat, serta sebuah dewan perwakilan yang beranggotakan para nakoda dan pedagang kaya raya. Lama Dukeleng saat di Johor mendapat kabar bahwa kakaknya, Daeng Mateko yang awalnya menetap di Matan, Kalimantan Barat, sebelum turut serta dalam konflik kekuasaan antara orang-orang Melayu, komunitas Bugis Riau, serta Raja Kecik dari Minangkabau. Pada perang yang dimenangkan Sultan Sulaiman itu membuat kakaknya, Daeng Mateko, ditewaskan oleh Tupasarai, Paman Arumpone Batari Toja, di Selangor. Sepanjang hidup Lama Dukeleng mengejar Tupasarai dan berhasil merampas harta benda yang dirampasnya dari kakaknya. Sebagian catatan lontara menyebutkan bahwa Lama Dukeleng membunuh Tupasarai, tetapi ada pula yang menyebut bahwa ia hanya menyergap dan merampas harta Tupasarai. Sejarawan Catherine Anderson Wellen berpendapat bahwa kolaborasi kedua kakak beradik ini tidak hanya menunjukkan rekatnya persaudaraan mereka, tetapi juga sentimen permusuhan mereka terhadap Bon, yang tetap bertahan, bahkan dalam perantauan sekalipun. Dalam pertempuran-pertempurannya, Lama Dukeleng dibantu oleh seorang kapitan laut bernama Tu Asa. Dia ini adalah panglima paling diandalkannya selain Kambang Balolo, Puana Dek, Puana Pabola dan lainnya. La Bena adalah tulang punggung Lama Dukeleng. Ia pula yang memimpin pasukan Lama Dukeleng dalam penyerangan ke Pasir. Ia juga sempat menyerang Banjarmasin pada tahun 1730, walaupun armadanya berhasil dipukul mundur. Meski sempat berpisah dengannya, namun pada awal 1735, Lama Dukeleng dan La Bena Tu Asa bergabung kembali untuk panggilan perang dari Wajo untuk membebaskan Wajo dari Bon dan Belanda. Kehadiran armada Lama Dukeleng di pesisir Sulawesi meresahkan Belanda, sehingga mereka mencoba menghadangnya di laut. Tetapi Lama Dukeleng berhasil lolos. Bahkan ia banyak memenangkan perang dengan Belanda. Saat Lama Dukeleng kembali ke Wajo, melemahnya hegemoni Bon di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-18 membuat Wajo mampu memperluas jaringan perdagangannya tanpa halangan yang berarti. Hubungan antara komunitas rantau Wajo dan tanah airnya pun tumbuh semakin erat, dan mencapai puncaknya sewaktu Lama Dukeleng pulang kembali ke Wajo. Lontara suku Nawajo secara khusus menyebut
bahwa Arung Matoala Salewangeng mengirimkan utusan ke Pasir pada 1735 untuk meminta Lama Dukeleng pulang, karena Wajo sudah siap baik secara finansial maupun militer bila mesti menghadapi Bon-i. Walaupun begitu, beberapa riwayat menyebut bahwa Lama Dukeleng pulang atas keinginan sendiri. Lama Dukeleng berangkat menuju Sulawesi beserta sejumlah besar pasukan dari Pasir. Pada Desember 1735, ia tiba di perairan Majene disertai armada 40 kapal dan terlibat konflik dengan Arung Lipukasi dari Tanete serta Maradia Balanipa. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pasukan Lama Dukeleng pimpinan Tu Asa berhasil dipukul mundur. Ia kemudian merampas perahu milik seorang dari Mangarancang, Tanete, dan berlayar menuju Binuang. Tetapi pada Februari 1736 ia disergap dan 12 pengikutnya terbunuh, sehingga ia mundur lagi ke selatan menuju Putenging. Riwayat lain menyebut bahwa Lama Dukeleng memenangkan pertempuran di Mandar setelah pengepungan selama 75 hari. Sebagai pembalasan atas penyerangan terhadap Tu Asa, Lama Dukeleng pun merampas harta orang-orang Binuang serta menyerang pemukiman-pemukiman di sana. Setelah itu, Lama Dukeleng menuju Sabutung dan menyerang 2 pulau di sekitar Makassar pada bulan Maret. Kemudian ia meneruskan perjalanan hingga tiba di Bon. Pada awalnya, ia hendak menuju pusat Wajo melalui muara sungai Cenrana yang dikuasai oleh Bon-e. Tetapi karena armadanya tidak diperbolehkan masuk, ia melanjutkan perjalanan ke utara menuju Doping di pesisir timur Wajo. Di sana ia menunggu selama 40 hari, sebelum diperbolehkan turun dari kapal bersama ratusan orang pasukannya pada Mei 1736. Lama Dukeleng kemudian berangkat menuju Sengkang dan mendapatkan banyak pengikut baru dalam perjalanannya, sehingga jumlah pasukannya mencapai lebih 1000 orang ketika sampai di Sengkang. Persekutuan Telumpoko kemudian mengadakan sidang di Tosora untuk membahas tuduhan-tuduhan kejahatan yang diajukan oleh Bon terhadap Lama Dukeleng. Tetapi ia kemudian dibebaskan dari segala tuduhan setelah menyampaikan pembelaannya. Menurut Wellen, terbebasnya Lama Dukeleng dari tuduhan kemungkinan juga dipengaruhi oleh kekuatan yang ia miliki saat itu. Saat pembebasan Wajo, atas permintaan Arung Matoala Salewangeng, Lama Dukeleng berangkat meninggalkan Sengkang. Ia pun menuju Peneki dan dilantik sebagai Arung di sana. Ia kemudian meminta agar orang-orang Bon meninggalkan wilayahnya, sehingga memicu konflik terbuka. Pasukan Bon pun mengepung Peneki untuk menangkap Lama Dukeleng. Berita pengepungan ini sampai di Goa pada tanggal 5 Juli 1736. Konflik semakin meluas ketika Bon tidak hanya menyerang wilayah Peneki saja, tetapi juga membakar pemukiman di wilayah Wajo yang lain. Aksi ini menyulut kemarahan orang-orang Wajo, sehingga banyak di antara mereka yang turut membantu Lama Dukeleng melawan pasukan Bon. Pada saat yang sama, Belanda yang merupakan sekutu utama Bon mesti menghadapi pemberontakan di wilayah Marusu yang dipimpin oleh Karaeng Bonto Langkasa, sekutu dekat Lama Dukeleng, dan Arung Kaju. Perhatian Belanda pun terpecah, meski mereka tetap membantu Bon dengan mengirimkan persenjataan serta sekelompok kecil pasukan di bawah pimpinan Kapten Steinmetz. Penilaian dan peninggalan sejarah. Sebagai penghargaan atas perlawanan Lama Dukeleng terhadap Belanda, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional baginya pada tahun 1998. Meski begitu, menurut Wellen, gambaran Lama Dukeleng sebagai tokoh purwa nasionalis yang berjuang melawan Belanda tanpa kenal lelah dan pamrih tidak sepenuhnya didukung oleh sumber-sumber sejarah semasa. Naskah Bugis tentang pertemuan demi membahas kejahatan-kejahatan Lama Dukeleng, misalnya, menggambarkan dirinya sebagai penghasut perang, yang tidak mengindahkan persatuan Telumpoko. Bahkan, ia mungkin saja telah membunuh lebih banyak orang sedaerahnya ketimbang orang Belanda. Tapi fakta lain menyebutkan Lama Dukeleng telah diberi gelar oleh Kerajaan Wajo sebagai Peta Pamaradikaingi Wajo cukup gambaran betapa ia telah berhasil mengalahkan Bon dan Belanda, yang saat itu menguasai Sulawesi Selatan. Terlepas dari itu, kenyataan bahwa kisah Lama Dukeleng dapat ditemukan dalam sejumlah besar catatan sejarah Bugis menunjukkan bahwa ia merupakan seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam imaji orang-orang dari daerahnya. Bagi orang-orang Wajo, Lama Dukeleng berjasa dalam memerdekakan negeri mereka dari kekangan Bon dan Belanda. Tradisi Wajo amat menjunjung tinggi nilai kemerdekaan, termasuk diantaranya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan bepergian, dan kemerdekaan dari hukuman yang tidak adil. Hak-hak yang tidak dapat terpenuhi dengan sempurna setelah kekalahan Wajo dalam Perang Makassar. Karena itu, orang-orang Wajo memandang
pembebasan tanah air mereka dari dominasi Bon yang diprakarsai oleh Lama Dukeleng sebagai penegakan kembali atas hak-hak kemerdekaan ini. Namun, begitu pula sebaliknya, ketika Lama Dukeleng mulai bersikap arogan dengan tidak mengindahkan pendapat rakyatnya, ia dianggap sebagai ancaman bagi kemerdekaan orang-orang Wajo. Di Kalimantan Timur, tradisi sejarah setempat menekankan persekutuan melalui ikatan kekerabatan antara Lama Dukeleng dan bangsawan Pasar alih-alih mengingat konflik yang melibatkan kedua pihak. Ikatan perkawinan sebagaimana bekal falsafah tiga ujung yang dipegang oleh Lama Dukeleng, ternyata efektif merekatkan sejarah tiga kerajaan, Wajo, Kutai dan Pasar. Dari pernikahannya dengan Andin Anjang Ratu Pasar, ia memiliki puteri yang kemudian dinikahkan dengan Sultan Kutai Aji Muhammad Idris. Tradisi lokal dari pernikahan-pernikahan ini menempatkan Lama Dukeleng sebagai leluhur bagi para Sultan Kutai sejak Aji Muhammad Muslihuddin Aji Imbut menjadi Sultan Kutai. Ia adalah cucu Lama Dukeleng, putra Sultan Aji Muhammad Idris, dan dibesarkan di Wajo. Walaupun sebagian detail dari tradisi-tradisi ini tidak bersesuaian dengan beberapa Belanda, namun fakta-fakta bahwa menantunya, Aji Muhammad Idris, Sultan Kutai yang ikut berperang membantu mertuanya dan kemudian gugur di medan laga, dan kemudian dikuburkan di Wajo memberi penegas hubungan yang sangat kental antara Wajo dan Kutai waktu itu. Tradisi-tradisi lain juga menggambarkan besarnya pengaruh perantau Wajo seperti Lama Dukeleng pada masyarakat di kawasan tersebut. Menurut sejarawan Katrin Anderson Wellen, bagian kisah ini sedikit janggal, karena masa pemerintahan Lapatau dan Lasalewangeng sebetulnya tidak beririsan. Lapatau mangkat pada tahun 1714, sementara Lasalewangeng baru menjabat sebagai Arung Matoa pada tahun 1715. Namun, Abidin berpendapat bahwa Lasalewangeng memerintah dari tahun 1712. Terima kasih telah menonton Infonea, channel membahas sejarah-sejarah di Nusantara. Kalau berkenan bantulah channel Infonea dengan cara like dan subscribe. Apabila di dalam naskah cerita ada kesalahan, atau di penyebutan nama tokoh yang sedikit kurang akurat mohon dimaafkan. Sekian sampai jumpa, nantikan video-video selanjutnya, hanya di channel Infonea.